Permisa RCW TV Banyuasin, berjumpa lagi dengan saya Budi Alamsah selaku host di channel YouTube RCW TV Banyuasin. Kali ini kami berkunjung di kantor Kementerian Agama dengan tema program Ngopi, Ngobrol Pintar dan Inspiratif. Tentunya narasumber kita kali ini yaitu Bapak Dr. Andes Haji Yeri Taswin MPDI, Kepala Kemenak Banyuasin. Tentunya saya akan membahas dan bertanya langsung dengan beliau berkaitan dengan peran Kementerian Agama terhadap masyarakat Banyuasin yang hari ini masih ada kaitan dengan media sosial yang berkembang berpengaruh dengan tingkat yaitu perkawinan muda dan perceraian yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Banyuasin. Untuk itu saya sapa dulu narasumber saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, ini kan kita masyarakat yang tentunya ingin tahu nih peran serta dari Kementerian Agama yang sesuai dengan topoksinya, yaitu berkaitan dengan keagamaan. Nah, kita ini kan ada pengaruh dengan media sosial, dengan Gen Z yang saat ini tingkat pernikahan dini dan perceraian muda. Tolong Pak kasih penjelasan dan pencerahan bagi masyarakat, sehingga itu apa sih penyebabnya, sudah itu apa yang sering kali terjadi sehingga ini terus terjadi di Kabupaten Banyuasin. Baik, terima kasih. Kembali kepada tugas pokok Kementerian Agama ini adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu dalam rangka pembangunan bidang agama itu sendiri. Sesuai dengan tugas pokok tersebut, tentu Kementerian Agama sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya membangkitkan pengetahuan dan pengamalan kehidupan keagamaan di negara yang kita cintai ini, khususnya kita di Kabupaten Banyuasin. Dengan segenap perangkat, kita menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan keagamaan, baik dari sisi penguatan keimanan atau akidah, maupun pelaksanaan amaliyah masyarakat dalam kehidupan keagamaan. Maka saat ini banyak sekali sebenarnya yang menjadi tugas dan program prioritas Kementerian Agama. Di antaranya adalah peningkatan kerukunan umat beragama, kemandirian pesantren, digitalisasi layanan, peningkatan pelayanan KUA, cyber Islamic Society, dan juga tahun ini khusus adalah tahun kerukunan umat beragama. Nah, itu yang diantaranya menjadi program prioritas Kementerian Agama. Dan selain itu juga Kementerian Agama khusus kalau tadi ditanyakan sehubungan dengan peran media sosial terhadap usia pernikahan dini, yang boleh disebut usia pernikahan dini ataupun mungkin perceraian, angka perceraian yang meningkat. Secara statistik memang ada pengaruh terhadap masifnya media sosial dengan berbagai macam bentuk dan model media sosial yang bisa dipakai oleh masyarakat. Nah, tentu karena mengakses data informasi melalui media sosial itu sangat mudah, dan itu setiap hari mereka buka, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir, utamanya untuk anak-anak remaja yang di usia dini tadi, sehingga terjadi ada pergaulan bebas. Kalau pergaulan bebas akhirnya meningkatkan angka perkawinan di usia muda. Ada juga pergaulan bebas akhirnya bagi pasangan yang sudah menikah terjadi perceraian karena cemburu dan lain sebagainya. Secara statistik memang kita tidak bisa memastikan secara secara pasti angka baik itu pernikahan dini maupun perceraian usia muda, keluarga muda. Tetapi berdasarkan laporan KUA masih ada terjadi pernikahan
yang di bawah regulasi atau undang-undang pernikahan itu sendiri. Nah, kalau saat ini kan pernikahan itu minimal berusia masing-masing pasangan itu kan 19 tahun. Nah, beda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dulu, boleh 16 tahun. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dijadikan 19 tahun. Dan deteksinya adalah masih adanya permohonan dispensasi nikah usia di bawah 19 tahun di pengadilan agama yang melapor ke KUA. Nah, itu sementara, Pak. Ini sebenarnya Pak, yang sering kami temui lah dari jurnalis dan kita juga orang Banyuasin, yang tentunya penyebab dan ini terjadinya ini tentu peran orang tua yang melalaikan kewajibannya sebagai orang tua. Kita punya sebuah itu apa namanya Kementerian Agama sebagai pengawasan dan lembaga. Tentunya kita ajak kerjasama yang namanya tokoh masyarakat agama, tokoh agama dan lain sebagainya. Itu ada peran kita untuk tokoh-tokoh agama melalui FKUB atau melalui apa wadah yang sehingga ini memang benar-benar benteng agama ini menjadi supaya tidak terjadi hal demikian, Pak. Ya, sebenarnya begini, peran serta pemerintah langsung melalui terbitnya peraturan perundang-undangan itu jelas. Begitu juga dengan peran serta masyarakat, baik itu dari organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan lain sebagainya yang punya perhatian khusus terhadap perkembangan remaja dan usia nikah yang ada di masyarakat. Saya katakan demikian karena di dalam kebijakan pemerintah sekarang ini kan menerapkan wajib belajar 12 tahun. 12 tahun. Artinya kalau 12 tahun, maka seorang anak itu minimal sudah menyelesaikan pendidikan setara menengah atas. Nah, kebiasaan kalau anak-anak yang mengikuti atau selesai melaksanakan pendidikan menengah atas, maka paling tidak usianya 19 tahun. Maka disusul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan tadi yang khusus mengatur itu. Dari 16 tahun dijadikan 19 tahun. Nah, inilah yang menjadi kewajiban kita untuk diketahui oleh masyarakat agar pernikahan itu menjadi satu pondasi di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau pernikahan usianya sudah cukup, diperkirakan semua aspek itu sudah terpenuhi. Kemampuan atau kematangan fisik untuk menjadi seorang ibu rumah tangga atau menjadi seorang kepala rumah tangga bagi yang laki-laki itu sudah siap. Dari sisi pengetahuan, pendidikan mereka sudah menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Artinya setingkat madrasah aliyah atau menengah atas. Nah, untuk peran serta yang lain, secara struktur, Kementerian Agama ini mempunyai struktur organisasi. Dan itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi artinya peran dari Kementerian Agama itu sendiri tidak tinggal diam, Pak. Untuk agar seluruh komponen yang ada Kementerian Agama dari KUA sampai penjula agama tentunya ini berperan aktif di masyarakat untuk setidaknya memberikan apa namanya sosialisasi, sudah itu aturan-aturan. Nah, yang jelas juga tak lepas dari peran pemerintah Kabupaten Banyuasin yang Bapak sampaikan bahwa usia sekolah itu paling minimal 12 tahun. Nah, ini jadi ukuran untuk masyarakat. Tentunya peran orang tua yang lebih penting. Nah, ini berkaitan dengan penyuluh agama, Pak. Ya, tentu penyuluh agama ini sudah berjalan berapa tahun, Pak, ini? Boleh tahu? Sudah mendekati barangkali sampai, kalau penyuluh agama ini sebenarnya sudah sejak tahun 2000 itu sudah ada penyuluh agama. Malah tahun sebelumnya sudah ada penyuluh. Tapi waktu itu belum ada penyuluh agama PNS, belum ada yang P3K, belum ada yang baru ada termasuk penyuluh agama lagi yang masih statusnya honor. Dan itu sudah cukup lama karena tadi kalau hanya Kementerian Agama itu hanya bekerja di kantor melayani tugas-tugas administrasi, maka tugas pembinaan keagamaan itu tidak tersentuh langsung. Penyuluh agama itu. Kalau boleh tahu penyuluh agama ini berperan apa untuk di masyarakat ini? Ya. Kalau
karena orang awam lah banyak Iya, yang iya. mengartikan bahwa penyuluh agama ini cuman fasilitasi ya, cuman hanya perekrutan aja tapi Iya. tidak bergerak di lapangan. Tapi kita masyarakat pengen tahu actionnya di lapangan seperti apa, Pak, Iya. penyuluh agama. Jadi begini, penyuluh agama ini secara struktur dia ada di bawah KUA, dan di setiap KUA itu kita minta agar membentuk majelis-majelis taklim. Majelis-majelis taklim, dan mereka melakukan tugas pembinaan terhadap majelis taklim itu. Biasanya setiap desa itu ada majelis taklim. Nah, itulah untuk ibu-ibu. Nah, begitu juga dengan mereka kerjasama dengan kecamatan, pemerintah kecamatan maksud saya, bekerja sama dengan ibu-ibu PKK, bekerja sama dengan lintas sektoral yang lain seperti Dinas Kesehatan, dari BKKBN, Paling tidak bersama-sama kegiatan melakukan doa-doa, Bu. melakukan pembinaan itu. Jadi sampai ke pedesaan mereka melakukan pembinaan itu sesuai dengan judul kegiatan biasanya. seperti jadi khotib, Ya, mereka, ya, itu barangkali kalau itu menjadi tugas tambahan. Tugas tambahan. Tugas khotib, doa itu tugas tambahan, tapi tugas pokok mereka itu melakukan penyuluhan terhadap Penyuluhan, ya. masyarakat itu sendiri. Ya. Ini Pak, ada gitu kegiatan semacam kaitan dengan program pemerintah untuk menyuluhkan tentang narkoba segala macam atau Iya, ada kaitan juga Iya, kita di Kementerian Agama ada MOU dengan BNN, BNN. ada MOU dengan Lapas, ya, ada MOU dengan Dukcapil, dengan Kementerian Kesehatan. Nah, jadi mereka menyampaikan materi pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kita menyoroti persoalan-persoalan itu dari sudut agama. Misalkan masalah BNN. Ya, kalau di dalam agama kan orang yang dalam keadaan mabuk kan tidak boleh melaksanakan sholat. Ya, apabila kamu sedang mabuk, janganlah kamu sholat. Nah, sementara kita sholat kan dalam sehari semalam kan 5 waktu. Kalau mabuknya sampai 3 jam kan berarti zuhur ke asar mereka tinggal lagi. Zuhurnya sudah tinggal, masih dalam keadaan mabuk, nanti sholat asar jam 3 masih dalam keadaan mabuk kan. Jadi akhirnya dalam 1 hari 1 malam mereka tidak sempat sholat lagi kalau dalam keadaan mabuk. Maka dari sudut-sudut itulah misalkan kalau andai kata kita kerjasama dengan BNN gitu. Ya. Atau lintas sektoral juga. Lintas sektoral ya, semua dari kepolisian biasa kita sama-sama melakukan pembinaan itu. Ini Pak, kaitan juga dengan pernikahan dini, Iya. segala macam upaya yang dilakukan. Kita ini ada nikah apa Pak, gratis ya? Tidak salah. Kalau ada program pemerintah itu. Isbat nikah. Isbat nikah itu kan. Itu sebagai bentuk apa Pak? Itu dari orang yang nikahnya tidak dibukukan secara hukum, lalu kita bukukan itu. Ya. Lalu, Jadi isbat nikah itu adalah upaya pengakuan negara terhadap peristiwa nikah yang sudah berlangsung dulu-dulu yang belum mempunyai pencatatan administrasi di negara yang dalam hal ini KUA. Mereka belum mempunyai buku nikah. Nah, untuk mengesahkan pernikahan mereka itu disebut dengan isbat nikah. Isbat nikah yang biasanya difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah yang membayar Mayar itu Pak ya. biaya persidangan untuk isbat, karena isbat nikah itu melibatkan pengadilan agama, ada Dukcapil seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan selama ini. Ya, terima kasih Pak atas perbincangan singkat terima ini. Tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua, Ya. khususnya masyarakat Kabupaten Banyuasin. Ya. Saya ucapkan terima kasih Pak atas pertemuan singkat ini. Saya berharap bisa bertemu di lain kesempatan. Insyaallah. Sebelum saya akhiri, saya selaku host di channel YouTube SWTP Banyuasin, subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.